melihat pertumbuhan investasi di sektor villa dan hospitality berkembang sangat cepat. Namun sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang sangat serius. Usaha villa ini saudara memiliki peran yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah kawasan wisata seperti Canggu, Seminyak, Ubud, dan daerah lain di Bali. Jadi kami melihat permasalahan ini harus ada yang memulai, harus ada yang melaksanakan ini. Silakan membuat ketentuan apa, tapi jangan sampai kolam yang tadi perusahaan karena ingin membersihkan air lalu ikannya mati. Bagaimana memerlukan sumber daya manusia yang lebih banyak tentunya, kemudian yang lebih berkompeten. What you might not know is that roughly 80% of travel research today starts on judgment. Now, the move from basically being good operator, great operator to an excellent is when the business is no longer depend on that one person. Izin kepada Bapak Dr. Idrus Supranegara diwakili Bapak dengan surat. Izin Pak, pertanyaan kita yang pertama, bagaimana kira-kira pandangan Bapak atau dari Kadis DPMDSP terhadap perkembangan industri villa di Indonesia saat ini, khususnya dengan pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kami persilakan.
izin. Terima kasih Bapak Moderator atas waktunya yang sangat saya hormati, Bapak narasumber, Pak Gus Haji, Pak Yoga, Pak Yatnya, kemudian peserta diskusi yang sangat saya hormati dan banggakan. Jadi pertama permaklumkan dulu Bapak Moderator, sekali lagi sedianya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Ketut Sugro Negara yang hadir langsung di acara yang penting ini, tetapi beliau mendadak ada penugasan ke luar daerah. Untuk itu beliau menugaskan saya, Nyoman Subagio, untuk hadir di acara yang sangat spesial ini. Terkait dengan pandangan menggeliatnya usaha villa yang ada di Bali, ya tentu ini menjadi apresiasi kita semua, khususnya dari pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini lagi DPM PTSB Provinsi Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, yang tentu dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya memfasilitasi perizinan berusaha khususnya di sektor pariwisata dan lebih spesifik lagi di industri villa, Pak Moderator. Jadi kami dari pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berharap jadi kepada pengusaha villa termasuk asosiasi yang menaungi usaha villa ini agar senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sehingga ekosistem iklim investasi khususnya di industri villa ini benar-benar dapat memberikan suasana investasi yang nyaman dan kondusif. Itu barangkali yang dapat kami sampaikan. Jadi bagaimana investasi di Bali ini bisa memberikan kontribusi kepada nasional sesuai dengan target yang telah dicanangkan tahun 2026 sebesar 47 T sekian. Itu barangkali dari kami. Pak Moderator, waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Nyoman atas penjelasannya. Oke, selanjutnya pertanyaan kepada Bapak Ketut. Pak Ketut, sehubungan dengan semakin maraknya isu villa ilegal nih Pak, menurut pandangan Bapak, apa kira-kira dampaknya terhadap industri pariwisata dan industri perhotelan, karena Bapak juga sebagai apa langkah-langkah yang sejauh ini telah diambil, benar Pak, karena Bapak juga sebagai perwakilan khususnya di Bali, kira-kira apa ini Pak dampaknya Pak? Saya bermaklumkan juga Bapak Ketua juga tidak bisa hadir karena kegiatan juga yang waktunya sama, jamnya tidak bisa hadir di sini. Jadi saya mewakili dinas. Kalau ditanya mengenai bagaimana pendapat kalau banyak isu villa ilegal, mungkin semua Bapak Ibu sudah tahu pariwisata itu adalah citra, bisnis pariwisata adalah bisnis citra, bisnis image. Sedikit saja ada image yang negatif, dampaknya tidak hanya ke satu sektor, tapi sektor lain juga berpengaruh. Jadi kalau ada isu, misalnya isu di Bali villa ilegal, kalau namanya ilegal artinya ketentuan yang harus ditaati tidak dilaksanakan, perizinan tidak dilaksanakan.
Kalau perizinan tidak diterapkan, artinya banyak persyaratan-persyaratan yang semestinya dilakukan tapi tidak dilakukan. Contoh misalnya tata ruang dan lingkungan. Kalau sebuah usaha sudah melanggar tata ruang, sudah melanggar lingkungan, itu dampaknya tidak hanya ke lingkungan itu saja, tidak dampaknya pada usaha itu saja, tapi dampaknya nanti akan kepada yang menggunakan usaha pariwisata itu. Contoh misalnya kalau villa, dia melanggar tata ruang, didirikan di atas jurang atau dekat dengan jurang, itu sudah melanggar tata ruang, melanggar lingkungan. Bagaimana jika suatu saat tepi jurang itu misalnya longsor dan menimpa orang yang menginap di villa itu? Itu dampaknya kira-kira bagaimana? Sampai ada seorang wisatawan meninggal gara-gara usaha pariwisata atau usaha villa yang melanggar aturan sampai menimbulkan korban jiwa. Itu dampak itu akan sangat-sangat besar, tidak hanya kepada usaha itu saja sendiri, tapi akan berdampak terhadap citra pariwisata Bali secara luas. Itu contoh kecil. Demikian juga dengan usaha-usaha lain yang misalnya mereka juga sama tidak menerapkan atau tidak mentaati aturan-aturan. Perizinan itu bukan hanya lembar kertas itu saja sebenarnya yang kita pentingkan, tapi apa ada di belakang perizinan itu. Perizinan itu adalah jaminan satu keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan sebagainya bagi pengguna daripada usaha wisata itu. Contoh misal restoran, ada istilahnya sertifikat layak sehat. Kalau itu tidak diterapkan, artinya kan usaha itu belum tentu sehat kan gitu. Jaminan itu dibilang sehat, ada sertifikasinya, ada persyaratan yang harus dilengkapi. Jadi seandainya itu sudah memiliki sertifikat dan dipertanggungjawabkan sertifikat itu, artinya trust untuk usaha itu akan lebih tinggi. Jadi orang itu akan lebih percaya untuk datang ke sana. Citra daripada usaha itu akan lebih tinggi daripada mereka tidak memiliki sertifikat layak sehat. Jadi kalau itu tidak ditetapkan, orang itu masih ragu apakah ini benar sehat atau tidak. Jika terjadi sesuatu di sana, itu dampaknya juga akan berdampak panjang ke belakang. Jadi kalau kita di pemerintah, kenapa kita terus menekankan atau terus mempush semua usaha untuk berizin? Artinya mereka itu harus mentaati segala hal-hal yang harus mereka penuhi di dalam melaksanakan sebuah usaha. Jadi kalau semua perizinan sudah dipenuhi, semua ketaatan legalitas sudah dipenuhi, jadi usaha itu akan bisa memberi keamanan dan kenyamanan, kesehatan kepada siapapun yang menggunakan usaha. Jadi itu akan menjadi image yang bagus bagi kita. Itu akan menjadi kebanggaan bagi kita untuk kita bicarakan keluar. Andaikan nanti suatu hari seluruh usaha pariwisata yang ada di Bali sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, sudah memenuhi standar yang kita tetapkan. Jadi kita akan bangga ngomong ke luar negeri bahwa Bali itu adalah pariwisata berkualitas. Semua usaha yang ada di Bali itu sudah memenuhi standar yang kita tetapkan, standar yang aman, nyaman, sehat, dan siapapun yang datang ke sana mereka akan bisa terjamin keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesehatannya. Itu yang kita harap ke depan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan yang bersumber dari sebuah usaha yang tidak memenuhi ketentuan yang kita tentukan. Itu sebenarnya yang kita harapkan. Jadi kenapa kita harus mengharuskan mereka menetapkan atau menerapkan semua perizinan di sana, karena usaha pariwisata atau bisnis pariwisata itu adalah image. Kalau ada image yang negatif, satupun image yang keluar muncul akibat kesalahan kita, itu akan berdampak terhadap seluruh aktivitas pariwisata. Itu dampaknya tidak akan ke satu sektor saja, akan semua ekonomi Bali pun akan terpengaruh oleh karena jatuhnya citra pariwisata.
Baik, tepuk tangan yang meriah buat Pak Ketut Yasmio Winarto dari Kadis Pariwisata Provinsi Bali. Jadi demikian betapa pentingnya pengurusan perizinan karena itu sudah diatur dan mengurus zonasi dan juga beberapa sertifikasi yang harus diberikan sehingga bisa menetapkan sebuah bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Untuk itu Pak Nge. Baik, yang lanjut kepada Bapak Ibu Sri Ngurah Rai Surya Wijaya. Izin Bapak, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketut Yasmio Winarto barusan, tentu kembali lagi villa-villa ilegal itu berpengaruh terhadap industri permakinan. Kira-kira sejauh mana Pak dampaknya dengan adanya properti yang tidak memenuhi sertifikat layak sehat serta sertifikasi yang lain terhadap industri perhotelan yang berada di bawah Bapak. Terus karena Bapak juga sebagai perwakilan dari BRI, ini khususnya di Bali Bapak, mungkin bisa diberikan kami sedikit insight dampak pengaruh dari permasalahan tersebut. Waktu kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Well, thank you very much. Good morning everyone. Ya, enak sekali ya. Tolong bantu cakap, saya pantun 1 menit ya. Burung camar terbang melayang, Cakep. indah senja di tepi pantai. Cakep. Mari bersama kita berbincang membangun pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. First of all, I would like to introduce myself to those who don't know me. My name is ERS. Tahu artinya? Agung Rai Surya Wijaya. I'm the chairman of the Indonesian Hotel and Restaurant Association Bandung Chapter in Bali. Terima kasih sudah diundang ya hari ini sebagai salah satu narasumber. Jadi sangat menarik bahwa kita bicara fokus tentang pariwisata dan khusus lagi adalah tentang villa. Ya, jadi karena kita tahu bahwa tren bisnis ke depan tuh banyak sekali wisatawan yang tinggal di villa. Nah, fenomena ini, jadi fenomena banyak orang bilang, saya sering ditanya oleh media, bagaimana mengenai villa ilegal dan segala macam ya. Ya, itu memang kita harus akui dan kita harus evaluasi. Hari ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Saya apresiasi kepada Bali Villa Rental Management Association, jadi dan seluruh membersnya untuk mulai memikirkan dan semoga semuanya di member. Saya rasa 70% dari yang tinggal di sini ini punya villa, betul ya? Semua punya villa ini? Ya, bagus sekali. Nah, fenomena maraknya villa ilegal memang menjadi salah satu isu yang sangat serius dan dirasakan langsung ya oleh industri pariwisata, khususnya kami di sektor pariwisata, hotel dan restoran ya. Ada beberapa dampak yang saya mau jadi sampaikan. Pertama, terjadinya nanti persaingan yang tidak sehat karena hotel dan restoran itu ya yang masuk anggota kita itu sudah punya izin, sudah lengkap dan mereka bayar pajak dan berbagai kewajiban. Ya, dan termasuk OSS. Nah, di sini kan ada disinyalir beberapa villa yang belum berizin. Jadi sangat bagus ya, kita mari kita berkomitmen untuk sama-sama supaya usaha-usaha yang ada di Bali, siapapun pemiliknya, baik warga lokal, orang asing atau siapa saja, harus memenuhi perizinan. Itu yang kita inginkan. Kenapa demikian? Karena tentu akan menjadi sumber pendapatan daripada daerah kita juga gitu ya. Di samping menghindari persaingan-persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, itu memang villa-villa banyak tamu-tamu yang memilih banyak ke villa-villa. Kenapa demikian? Karena di villa itu, stay di villa kan lebih more privacy ya. Jadi mereka lebih suka karena semua fasilitasnya untuk mereka. Jadi ada termasuk poolnya dan segala macam, kitchennya, ini sangat bagus sekali.
Nah, bisnis villa tren mulai tahun 2015 nih. Sebetulnya sesungguhnya udah lama terjadi bisnis villa ini ya. Sekarang udah ribuan villa, khususnya di Bali Selatan ya. Bali Selatan ya, di daerah saya nih ya, di Badung. Jadi mulai di Canggu, di Prerenan, di Cemagi dan Rawa, Seminyak dan semuanya ini, dan sampai Goluan tuh banyak sekali villa-villa yang jual, dan mereka jual melalui Airbnb. Nah inilah kita sekarang saatnya untuk bekerja sama dengan Airbnb supaya usaha-usaha yang kita lakukan ini bisa tertib administrasi dan legal. Nah, kenapa demikian sangat penting punya izin-izin seperti ini, karena ketika ada permasalahan-permasalahan khususnya keamanan tentu bisa kita lakukan bersama. Jadi saya juga mohon ya, jadi pertama penuhi persyaratan juga selain nanti disampaikan Pak Dr. Yoga tentang adanya sertifikasi dan Bali Kerti, dan tentu akan lebih detail di sana, dan juga tolong ada aplikasi yang dari imigrasi APOA, itu sangat penting, itu memudahkan, jadi tolong diisi juga. Jadi keberadaan daripada tamu-tamu itu sehingga kita bisa tracking tamu itu berada, apakah betul dia melakukan nginap di villa Anda, itu yang terjadi. Itu. Jadi dan juga ada cakra wasik dari Polda juga diisi, sehingga kedepannya kita punya database dan juga untuk mengantisipasi atau memprotek tentang keamanan, jangan sampai villa yang Anda sewakan atau Bapak Ibu sewakan nanti dijadikan hal-hal yang bisnis yang legal. Contohnya kan ada satu villa yang baru-baru ini viral ya, yang dijadikan pabrik narkoba, seperti itu jangan sampai, atau prostitusi yang terselubung, hal-hal itu seperti ini yang akan membahayakan reputasi kita. Jadi reputasi membahayakan citra daripada pariwisata Bali ini. Jadi kita harus sama-sama punya tanggung jawab moral terhadap keberlangsungan daripada pariwisata Bali. Harus jaga sama-sama. Karena pemerintah Provinsi Bali, Gubernur Bali sudah mewacanakan bahwa membangun pariwisata yang berbasis budaya, yang berkualitas dan bermartabat. Jadi kita juga harus tahu nanti bagaimana pelayanan produk yang berkualitas, pelayanan berkualitas, dan tamu pun datangi yang akan berkualitas, itu yang kita inginkan. Tamu yang berkualitas artinya bukan hanya tamu-tamu yang mengeluarkan spending yang besar saja, tidak. Mereka berkualitas yang well behave, mereka kembali bisa to respect our regulation dan juga to respect our culture and to respect our local people. Jangan sampai membuat keributan dengan orang-orang lokal, itu yang kita harus hindari ya. Maka dari itu mari bersama-sama. Jadi definisi yang paling gampang, apa itu quality tourism atau pariwisata berkualitas adalah pariwisata yang memberikan dampak lebih ya. Jadi value added secara positif bagi seluruh stakeholdernya, termasuk anak-anak pengusaha yang ada akan juga dampaknya ya, baik kepada pemerintah berupa pajak, kepada masyarakatnya, jadi untuk kesejahteraannya, dan juga pada pengusahanya dan kepada karyawannya dan coba seluruhnya, itu yang harus terjadi. Mari kita terus berkolaborasi. Saya sangat setuju sekali ya adanya sekarang dibentuknya Bali Villa Rental dan Management Association ini terus mendukung, jadi mendukung program-program pemerintah supaya jangan sampai melanggar aturan itu. Mari kita berusaha membangun ekosistem kepariwisataan yang kondusif ya, sehingga akan menjadi persaingan yang sehat, itu yang kita harapkan. Nah, jadi saya harapkan juga semuanya yang punya villa untuk menjadi anggota Bali Villa Rental dan Management Association ini di Bali, itu wilayah khususnya. Dan juga hal-hal yang lain ya, villa jangan dilangsung, dan juga perhatikan juga keamanan ya. Jadi keamanan itu sangat penting bagi kita, khususnya tamu-tamu yang menginap juga harus dipantau ya, sehingga
betul-betul mereka datang ke sini untuk betul menikmati ini. Dan seandainya ada melihat ya melakukan illegal bisnis, bisa dilaporkan ya. Jadi dilaporkan sehingga semuanya nanti kita bisnis yang ada di seluruh Bali ini semuanya diusahakan semua akan bisa legal, sehingga memberikan manfaat kepada seluruh stakeholders yang ada. Jadi kita harus punya komitmen itu dan jaga citra daripada Bali ini. Itu yang kita harapkan, dan lingkungan juga kebersihan, keamanan, kenyamanan tamu-tamu dan fasilitas yang dimiliki itu yang kita harapkan. Jadi saya yakin daripada asosiasi ini akan juga memberikan manfaatnya kepada anggota dan kita semuanya. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan situasi dan yang saat ini yang kurang baik ya, namun di Bali saya lihat berjalan cukup normal. Jadi kedatangan wisatawan juga sangat luar biasa saat ini, masih di angka yang normal. Namun ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya, kayak beberapa hari yang lalu Pak Gubernur juga nelpon saya. Beliau nanyakan kenapa tingkat hotel, hunian hotel, ya khususnya yang berbintang itu menurun. Jadi padahal Pak Gubernur lihat data yang beliau miliki, kunjungan wisatawan itu meningkat, internasional meningkat dari Januari sampai Maret 2,4% ya Pak Yoga ya. Dan untuk domestiknya juga meningkat. Itu yang terjadi. Kenapa okupansi hotel-hotel menurun? Nah ternyata satu hal, pertama karena banyaknya juga penambahan hotel-hotel yang baru, apartemen, kondotel, dan villa-villa, guest house, termasuk kos-kosan dan rumah sewaan yang baru. Itu yang terjadi. Kedua, jadi karakteristik wisatawan yang datang saat ini agak yang middle low, sehingga banyak memilih budget accommodation, termasuk villa-villa yang ada manage, dan juga guest house, dan juga rental house, dan juga kondotel, apartemen juga mereka datang. Itu yang terjadi. Fenomena ini harus ini adalah kenyataan. Tapi bagi kita tidak ada masalah ketika mereka tinggal di guest house, di villa-villa, itu sebagian besar milik orang lokal. Itu akan jadi meningkatkan daripada ekonomi lokal. Jadi tidak masalah, bukan hanya tinggal di hotel-hotel berbintang saja. Kita harapkan juga banyak yang tinggal di villa-villa, banyak juga yang tinggal di hotel-hotel kita. Itu yang tadi, sehingga okupansi kita bisa kita stabil 70-80% pada saat ini. Itu yang kita harapkan. Namun saat ini persaingan cukup tajam ya, dengan situasi yang terjadi dan ekonomi global juga terpengaruh. Jadi harga-harga tiket airline juga naik signifikan, maka dari itulah kita harus berhati-hati. Saya harapkan Bali Villa Rental Management Association ini tetap menjaga harga-harga yang bagus terhadap dan pelayanan yang bagus terhadap klien kita yang ada. Demikian dulu dari saya. Misalnya kalau ada nanti hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan. Terima kasih. Semua Pak Rai. Tepuk tangan buat beliau, Pak Rai. Jadi luar biasa tadi penjelasannya mengenai dampak ketika terus pengaruh seperti apa hotel, dan kemudian juga disampaikan bahwa hotel dan villa itu tapi kalau tadi tidak ada aturan jelas yang mengatur, tentu kita akan berbahaya. Dan selanjutnya, saya juga selalu mendampingi saya gimana kitanya, dan selalu mendidik kita untuk menjadi lebih baik lagi di asosiasi. Baik Pak Yoga, tidak panjang-panjang, ini bisa bertanya Pak. Kita mendengar adanya rencana implementasi sertifikasi validasi seperti yang disampaikan Pak Rai juga. Mungkin Bapak bisa membantu kami untuk sharing pada kita semua di insan perfilman
apa saja yang menjadi fokus utama, tujuan dari sertifikasi nanti apa, dan apakah implikasinya terhadap nilai waktu dan budget. Terima kasih. Ada Bengkudu berbalut hitam. Cakepnya mana? Kita berpadu aneka warna. Hari ini kita kumpul bersama wujudkan Bali Villa berkelas dunia. Wow, keren. Kurangannya dong. Ikan hiu makan tomat. Bali Villa semakin bermartabat. Keren. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, tadi sudah disampaikan terkait dengan permasalahan Bali. Jadi di awal kita melihat bahwa 2 tahun belakangan itu kita membandingkan jumlah akomodasi resmi dan non resmi itu cukup tinggi sekali. Kalau kita bicara masalah kamar, yang terdata 150.000 kamar di Bali, sedangkan jumlah yang listing itu hampir 500.000 kamar. Jadi listing hampir 2 kali lipat lebih kamar. Kemudian permasalahan yang lainnya, adanya alih fungsi lahan, adanya price war, kemudian adanya standarisasi yang kurang, kemudian ada nilai legal dan seterusnya, sehingga Bali Kerti Compliant ini hadir untuk bisa menjawab tantangan-tantangan yang tadi kita miliki. Nah, tentu permasalahan ini tidak bisa kita lakukan dalam waktu 1-2 bulan. Ya, target kita dalam 1 tahun, 1,5 tahun maksimum, ya, yang namanya akomodasi non resmi ini bisa kita rangkul, bisa kita perbaiki, kita bisa lakukan tata kelola dengan baik. Nah, izin Bapak-Bapak dan Ibu, saya berikan data sedikit. Tahun 2024, di 2 tahun yang lalu, jumlah akomodasi di Bali yang resmi adalah 12.000 sekian. Jumlahnya 12.000 sekian. Kemudian diestimasi yang non resmi itu kurang lebih angkanya ada di 9.000. Jadi ada gap kurang lebih 7.000-an. Nah, kemudian program daripada Bapak Gubernur 2026, jumlah akomodasi di Bali yang resmi itu sudah mencapai 17.000. Dari yang 12.000 sudah sekarang yang resmi tercatat 17.000. Nah, kalau kita lihat dengan yang non resmi, sekarang ini kurang lebih ada gap lagi 1.500. Nah, kami mengajak Bapak-Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini, yang ada bergabung di Bali Villa Rental Management Association, mari kita sama-sama ya, menata, ya, melakukan sebuah penguatan terkait dengan izin dan seterusnya. Nah, Bali Kerti Compliant fokusnya itu ada 3 aspek, Bapak-Bapak dan Ibu. Aspek yang pertama adalah aspek administrasi, mulai dari NIB, ya, kemudian ada sertifikat layak sehat, IMB, apakah zonanya sudah benar pada zona pariwisata. Jadi kemudian bagaimana dengan checklist administrasi lainnya. Nah, itu menjadi satu aspek yang akan kita fokuskan. Kemudian aspek yang kedua itu adalah aspek daripada yang namanya standar. Ada minimum standar yang kami enforce kepada seluruh akomodasi yang ada di Bali harus memiliki. Jangan sampai nanti propertinya bagus, ya, fasilitasnya bagus, tetapi tidak memiliki SOP, tidak memiliki standar keamanan, tidak memiliki standar mitigasi. Nah, ada checklist terkait dengan minimum standar yang kami fokuskan. Nah, itu aspek yang kedua. Sedangkan aspek yang ketiga adalah aspek keberlanjutan. Nah, kami mengajak para stakeholder jangan berhenti pada pencapaian profit saja.
Yes, profit penting untuk keberlangsungan usaha kita. Tetapi jangan dijadikan profit itu sebagai the ultimate goal atau satu-satunya tujuan kita di dalam berupaya berbisnis di Bali. Mari sama-sama kita lihat bagaimana kita bisa mengharmonisasikan antara profit, people, planet, sehingga Bali ini benar-benar tidak saja bisa kita nikmati dan rasakan sekarang, tetapi ini juga untuk bisa generasi kita yang akan datang. Nah, 3 aspek inilah yang menjadi fokus utama dari Bali Kerti Compliant. Ya. Jadi yang pertama itu ada aspek administrasi, kemudian ada aspek standarisasi, kemudian yang ketiga adalah aspek keberlanjutan. Nah, Bali Kerti Compliant ini sudah kita lakukan beberapa kali sosialisasi dan sekarang sudah masuk pada tahapan verifikasi Bapak-Bapak dan Ibu. Jadi proses Bali Kerti Compliant itu bagaimana? Yang pertama, ini tidak dipungut bayaran, sertifikasinya free. Kemudian yang kedua, ini dilakukan secara self-assessment. Bapak-Bapak dan Ibu tinggal mendownload link yang ada, kemudian dari link itu sudah ada pertanyaannya seperti apa, cara memenuhinya seperti apa, tinggal di-upload bukti pemenuhannya. Nah, kemudian setelah itu ada scoring. Di bawah 70% itu masih dianggap belum compliant. Diberikan waktu lagi untuk bisa mengejar agar bisa compliant. Antara 70 sampai 80, Bapak-Bapak dan Ibu akan mendapatkan skor atau label Bali Kerti Compliant yang gold. Kemudian 80-90 itu yang platinum, yang paling tinggi itu adalah diamond. Dan pemenuhan yang diharapkan di dalam checklist tersebut adalah pemenuhan minimum Bapak-Bapak dan Ibu. Jadi kami tidak bermaksud mempersulit, tetapi ingin memastikan ada sebuah core indikator di dalam sebuah akomodasi yang harus dimiliki. Nah, jadi fokus kita sekarang ini adalah lebih banyak kepada pembinaan, ya, penguatan. Ya, kami dengan Pak Kadil Atyana terus berkomunikasi ketika ada hal-hal atau hambatan, masalahnya di mana. Kemudian jika dibutuhkan, kita siapkan coaching klinik. Nah, jadi ada dari Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata, bisa memberikan bimbingan, pembinaan, sehingga kita tahu bottleneck-nya di mana. Target kita yang 1.500 yang masih tanda kutip non-resmi ini bisa kita minimumkan. Akan ada beberapa titik area, jadi dari 1.500 itu mungkin tidak bisa kita nolkan. Karena setelah kami data dari 1.500 itu, kelompoknya adalah ada 3 dari non-resmi ini. Yang pertama adalah kelompok yang memang dari semeton-semeton Bali yang membuka pondok wisata dalam penguatan desa wisata yang memang pengetahuannya belum sampai pada compliant. Jadi kami coba membantu di dalam proses perizinan ini. Kemudian kelompok yang kedua adalah bangunan-bangunan yang memang extremely itu dibangun di jalur hijau. Nah, tentu ini kami akan serahkan kepada otoritas yang berwenang di masing-masing kabupaten untuk bisa menyikapi, mencarikan solusinya semua. Kemudian pihak yang ketiga adalah akomodasi yang tanda kutip KBLI-nya salah sambung. Ya, yang harusnya KBLI-nya itu adalah usaha pariwisata, tetapi menggunakan KBLI lain, contohnya real estate, tetapi menjalankan dengan usaha pariwisata. Nah, mari kembalikan tujuan sesuai dengan apa yang dibangun. Propertinya misalkan memang dibangun untuk real estate, gunakan itu untuk real estate. Kalau memang ingin melakukan usaha daily sebagai usaha pariwisata, silakan diperbaiki izinnya. Sehingga kita memiliki tata kelola yang kuat untuk bisa mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas. Nah, mungkin itu dulu, Bapak. Nanti kita bisa diskusi jika ada hal-hal yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih tepuk tangan buat Pak Yoga. Jadi seperti yang beliau sampaikan, tahun 2026
ada penurunan dari jumlah non resmi untuk akomodasi dari sebelumnya 7.000 sekarang turun ke 1.500. Artinya semua yang kita lakukan tidak sia-sia, jadi semua berjalan. Ayo kita semangat, kita dukung semua. Terus dari 3 aspek sertifikasi tadi yang perlu teman-teman perhatikan itu ada administrasi, standar, dan keberlanjutan. Baik, menyambung dari sertifikasi Bali Kapti tersebut, saya akan menanyakan kepada Pak Nyoman sebagai Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 1 Pintu. Kepada Pak Nyoman, bagaimana respon dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terhadap sertifikasi Bali Kapti tersebut? Mengenai bagaimana Bapak, apakah ada istilah lain, bagaimana bisa di-share Baik, terima kasih Pak Rektor waktunya. Saya lagi untuk memberikan informasi terkait dengan peran DPM PTSP Provinsi Bali dalam hal mendukung perkembangan pariwisata Bali yang berkualitas. Ya tentu di sini akan bergabung seluruh stakeholder yang ada di daerah. Jadi sekali lagi barangkali kami ingin memulai dulu terkait dengan infrastruktur, Bapak. Jadi Bapak Ibu insan villa, jadi pelaku usaha yang bergabung sekarang di sini. Jadi kita ketahui bersama bahwa proses perizinan itu sudah dilakukan terintegrasi dalam satu sistem, yaitu OSS. Jadi sekali lagi melalui OSS, Bapak Ibu sudah bisa memproses pelayanan perizinan dalam satu lokasi. Nah, kemudian terkait dengan kewenangan perizinan itulah yang terdistribusi. Ada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, Kementerian Investasi Hilirisasi BKPM, kemudian ada kewenangan provinsi yang didelegasikan kepada DPM PTSP Provinsi Bali, dan ada kewenangan kabupaten kota. Jadi villa, jadi usaha villa ini adalah kewenangan fasilitasi perizinannya ada di kabupaten kota. Jadi kita sesungguhnya berharap ada dari DPM PTSP kabupaten yang hadir di sini, khususnya Kabupaten Bandung. Ya. Jadi sekali lagi sangat penting Bapak Ibu pelaku usaha insan villa untuk memenuhi persyaratan perizinan yang berlaku. Sekali lagi sangat diharapkan kepatuhannya, karena dengan kepatuhan Bapak Ibu pengelola villa, maka ekosistem iklim investasi khususnya villa di Bali akan berjalan kondusif. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tentu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu itu bekerja sama dengan sektor yang lain, Pak. Jadi ada instansi teknis yang terkait dengan Dinas Perizinan. Kalau terkait dengan sektor pariwisata, tentu koordinasi kita dengan di Panda Provinsi Bali. Kalau terkait dengan UKL, UPL, SPBL itu terkait dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ya, sesuai dengan distribusi dan pembagian kewenangannya. Jadi Bapak Ibu yang sangat kami hormati, jadi sekali lagi tadi kita berharap semua pelaku usaha telah memenuhi perizinannya. Jadi Pak Dr. Yoga juga sudah menyampaikan tadi, jadi dicek kembali klasifikasi usahanya Pak. Ya. Kalau memang KB